Houston kembali tegang. Mayat ditemukan lagi di sungai kecil kota itu, memicu ketakutan baru di dunia maya soal pembunuh Bayu. Polisi menyatakan tak ada pelaku berantai, namun ramainya media sosial dan beberapa kematian tahun ini memunculkan lebih banyak pertanyaan. Kita akan menyelidiki apa yang terjadi di perairan Houston dengan mantan agen FBI dan CIA. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami kembali di Sidebar menanyakan pertanyaan yang sama mengerikannya, seperti yang kami hadapi saat cerita ini terakhir kali menjadi berita utama. Apakah ada pembunuh berantai di Houston? Media sosial kembali ramai setelah satu lagi mayat ditemukan di saluran air lokal minggu ini. Polisi menegaskan tak ada bukti pembunuh berantai. Namun spekulasi di dunia maya masih terus berlanjut. Bisakah Anda menyalahkan mereka? Beberapa orang sudah menyebut sosok misterius itu pembunuh Bayu. Jujur saja, ini seperti adegan pembuka dokumenter kejahatan, tapi bagi warga Houston, ini adalah kenyataan menakutkan. Bukan tentang pembunuh berantai, tapi ini pemikiran menakutkan tentang apa yang mungkin terjadi di sini. Tepat saat rumor mulai sedikit mereda, apa yang terjadi, satu lagi mayat ditemukan. Ini kembali memicu ketakutan dan spekulasi di seluruh kota ini. Benar sekali. Minggu ini untuk setidaknya yang ke-16 kalinya tahun ini, dan hanya beberapa minggu setelah serangkaian penemuan memicu kepanikan di seluruh kota. Polisi Houston kembali menarik satu mayat lagi dari perairan White Oak Bayou. Perkembangan mengerikan ini membuat semua orang kembali bertanya-tanya apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di Houston dan Bayou-Bayou ini. Situasi ini membuat internet heboh, oke? Dalam waktu kurang dari 2 minggu bulan lalu, 6 jenazah ditemukan di berbagai bayou di sekitar Houston. Garis waktunya sangat singkat. Angkanya sangat mengkhawatirkan, sulit untuk tidak menghubungkan titik-titik di sini. Media sosial juga melakukannya. Viral di TikTok dan Instagram, banyak spekulasi tentang pembunuh berantai yang berkeliaran. Sejak awal, pemimpin kota dan polisi tegas menyatakan tak ada bukti pembunuh berantai. Namun, saya ingin mundur sejenak. Saya ingin menjelaskan bagaimana kita sampai di sini untuk memahami situasi ini. Kejadian bermula pertengahan September, saat mayat pertama ditemukan pagi 15 September di Bryce Bayou. Dia diidentifikasi sebagai Jade McKissick, seorang mahasiswi Universitas Houston berusia 21 tahun yang hilang setelah meninggalkan sebuah bar di Midtown. Sekarang, para penyelidik mengatakan secara awal bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan. Namun hanya beberapa jam kemudian, di hari yang sama, satu jenazah lagi ditemukan di Greens Bayou. Dia diidentifikasi sebagai Rodney Ricardo Chapman, 43 tahun. 16 September, orang ketiga, Seth Joseph Hansen, 24, ditemukan di White Oak Bayou. 2 hari kemudian, 18 September mayat keempat ditemukan di Buffalo Bayou. Dia adalah Arnulfo Alvarado yang berusia 63 tahun. Pada 20 September, mayat kelima diangkat dari Buffalo Bayou. Korban adalah Michael Andrea Rice, 66 tahun. Mayat keenam ditemukan 26 September di Buffalo Bayou, pusat kota, awalnya tak teridentifikasi. Saat itu, pemeriksa medis meminta bantuan masyarakat mengidentifikasi wanita kulit hitam di bawah 30 tahun tinggi, sekitar 5 kaki 3 inci berat 120 pon, berambut hitam pendek, dan memiliki widow's peak. Dia ditemukan memakai kaos hitam indah dan jeans dengan tato angka 888 di pergelangan tangan. Houston Chronicle melaporkan jenazah ini telah diidentifikasi sebagai Michaela Miller, namun usianya belum diketahui. Jadi, 5 jenazah 5 hari, dan yang keenam hanya beberapa hari kemudian. Jadi jelas dilaporkan bahwa kota itu dipenuhi dengan ketakutan dan spekulasi, dan apa yang terjadi sebagai tanggapannya. Wali kota John Whitmire dan Kepala Polisi No Diaz menggelar konferensi pers untuk menanggapi rumor secara langsung pada 23 September. Kami tidak memiliki bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di Houston, Texas. Izinkan saya mengadakannya gue lagi. Tidak ada bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston. Jika memang ada, saya yang akan memberitahukannya langsung. Dia bilang
Spekulasi di media sosial itu tidak benar dan mengecewakan. Kepala Dias dan Kapten Pembunuhan Salam Zia lalu menjelaskan faktanya. Tim penyelam telah menemukan jenazah, namun menegaskan klaim wali kota bahwa kasus-kasus ini tidak saling terkait. Tidak ada bukti, dan saya ulangi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini saling berhubungan. Dalam kelima kejadian tersebut, kantor pemeriksa medis akan menentukan penyebab kematian. Penyelidikan terhadap kejadian-kejadian ini masih menunggu penentuan dari kantor pemeriksa medis. Sebagai lembak, rumor membal pada kes Satan di Bitamasan di komunitas kami. Penting untuk mengandalkan dari informasi dan penyelidikan yang telah diverifikasi. Kapten Zia menegaskan bahwa tugas mereka mengikuti ilmu pengetahuan dan bukti, bukan teori di media sosial. Jadi, untuk membantu kita memahami psikologi di balik kepanikan ini, kami sebenarnya berbicara dengan kriminolog Dr. Debbie Goodman di episode Sidebar sebelumnya, dan dia menjelaskan mengapa teori-teori ini menyebar begitu cepat. Pertama-tama topik tentang pembunuhan itu sendiri sangat misterius bagi banyak orang, bukan? Seperti yang kita tahu, hal itu menyedikit dan inget pemiktis. Jadi begitu seseorang berpikir adalah kategori pembunuhan apapun, entah itu pembunuhan ganda 4 kali, pembunuhan berantai, pembunuhan massal, berbasis keluarga, sekolah, atau tempat kerja, semuanya benar-benar menarik perhatian. Sekarang dalam hal para penyidik itu sendiri, mereka benar-benar mencari pola fakta. Pertama, mereka perlu mengidentifikasi siapa para korban ini. Apakah ada kesamaan di antara mereka? Mereka dari demografi yang sama, kan? Jadi kita mulai dari situ. Dan kemudian viktimologi sangat penting karena kita juga ingin melihat pola-pola faktanya. Pola fakta dalam investigasi merujuk pada 5W dan 1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita selalu mulai dari sana untuk setiap jenis kasus pembunuhan, tapi seluruh gagasan tentang ketertarikan dan orang-orang yang benar-benar tertarik pada jenis kasus seperti ini, di mana kita menemukan mayat di sungai dan orang-orang langsung berpikir, ya jelas ini pasti pembunuhan berantai. Tapi Jesse, bagian dari pekerjaanku sebagai kriminolog adalah melihat analisis data, dan pembunuhan berantai di masyarakat modern kita saat ini sebenarnya tidak seumum seperti beberapa dekade yang lalu. Gihawadiran tepat satu ini adalah pembunuhan massal. Media sosial benar-benar memengaruhi perspektif orang. Sekarang apakah itu fakta atau fiksi? Itu sebenarnya tergantung pada masing-masing individu untuk menentukannya. Ya, tapi sekali lagi karena kita tahu bahwa kategori pembunuhan apapun sangat menarik sehingga orang-orang dalam 60 detik atau kurang akan membaca postingan, melihat judulnya, mendengarkan, kamu tahu, blog, podcast, dan membuat keputusan. Sekarang mereka mencari berapa banyak suka, berapa banyak repost, dan tiba-tiba dalam waktu 60 detik sebuah keputusan sudah dibuat. Sekarang, dia menganjurkan untuk berhati-hati, mempercayai para penyidik untuk melakukan pekerjaan mereka, dan mencatat bahwa di zaman modern, dengan pengawasan dan teknologi, sangat sulit bagi pelaku berantai untuk beroperasi tanpa meninggalkan jejak digital. Dengan pernyataan resmi kota yang menyebut ini tragedi, tapi tidak saling terkait, cerita ini perlahan mulai menghilang dari berita utama. Tapi rawa-rawa itu kembali berbicara. Rabu lalu, pada tanggal 8 Oktober, pola itu terulang kembali. Tak lama setelah pukul 8 pagi, penelepon melaporkan mayat di White Oak Bayou. Polisi Houston dan tim penyelam langsung merespons, mengevakuasi jenazah pria, serta melaporkan tak ada tanda mencurigakan. Dan seperti kasus-kasus lainnya, keputusan akhir tentang bagaimana orang ini meninggal ada di tangan Institut Ilmu Forensik Harris County. Wali kota Whitmire segera berkomentar, kita punya 2.500 mil bayou yang, seperti saya katakan, tidak saling terhubung. Isu ini telah dipolitisasi oleh kandidat dan pihak lain, sayangnya mungkin tanpa menghormati keluarga-keluarga tersebut. Sekarang, itu poin yang adil. Dia mengaitkan banyak tragedi pada keputusan pribadi, kenyataan pahit yang dihadapi tunawisma di kota, dan menegaskan bahwa teori pembunuh berantai ini sudah cukup. Saya mengatakan sudah cukup berspekulasi demi menghormati keluarga dan 2,3 juta penduduk Houston. Kita punya tantangan. Kita sedang menghadapi tantangan-tantangan itu.
Tapi pembunuh berantai yang berkeliaran di Houston bukanlah salah satu tantangan kita. Untuk membahas ini, saya menghadirkan Tracy Walder, mantan agen FBI NCIA, dosen tambahan peradilan pidana, dan kontributor News Nation. Tracy, terima kasih sudah datang. Senang bertemu denganmu. Dari sudut pandangmu, bagaimana penegak hukum awalnya menentukan apakah ada serangkaian kematian, apakah mereka saling terkait, atau apakah semuanya benar-benar acak? Terima kasih telah mengundang saya. Menurut saya, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah autopsi, bukan? Apa penyebab kematiannya, bos? Apakah itu pembunuhan, tenggelam tidak sengaja, atau lainnya? Dan kemudian jika memang dianggap sebagai pembunuhan, apakah ada kesamaan dalam hal, misalnya bagaimana mereka dibunuh? Ya, saya terasa hal lain yang mungkin akan mereka lakukan adalah jika mereka memiliki perangkat digital yang masih bisa diselamatkan, tentunya karena jenazah-jenazah ini sudah berada di air selama beberapa waktu, serta semua media sosial yang bisa mereka akses. Mereka mungkin akan melihat apakah ada di antara individu-individu ini yang menelusuri langkah-langkah yang mirip atau berasal dari lokasi yang sama sebelum kematian mereka. Namun, jika Anda membicarakan beberapa jenazah yang ditemukan di berbagai rawa ini dalam waktu singkat, pola seperti apa yang akan Anda cari? Maksud saya, dari sudut pandang Anda terhadap kasus seperti ini, adakah tanda-tanda bahaya yang menunjukkan kepada Anda bahwa mungkin ada keterkaitan? Apakah ada tanda-tanda bahaya yang menunjukkan kepada Anda bahwa mungkin ada seorang pembunuh berantai? Dan saya sudah membicarakan sebelumnya, Anda tahu ketika kita membahas ini sebelumnya, bagaimana pembunuh berantai itu saat ini mereka sangat jarang. Tidak mudah, terutama sekarang dengan teknologi, seseorang jadi pembunuh berantai. Namun, adakah hal yang menonjol dari kasus ini hingga membuat Anda berpikir ulang? Dekar, menurut saya sini jumlah mayat yang sangat banyak. Maaf kalau saya terlalu belak-belakan. Jesse, saya mengerti. Kamu tahu Houston itu punya banyak rawa kan? Ini sangat umum terjadi. Di daerah ini ada saluran air. Bagian itu tidak aneh. Tapi menurut saya volumenya kan? Volume selama kamu tahu periode 7 bulan. Menurut saya itu membuat saya penasaran. Itu mulai membuat saya, kamu tahu. Ya, saya tidak bermaksud meremehkan kematian, tapi satu atau beberapa mayat. Saya paham hal seperti ini memang terjadi, sayangnya. Setahun, ya saat kamu punya 25 di satu waktu, 20 di waktu lain, menurut saya disinilah kita mulai menghadapi masalah dan perlu menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan ini bukan situasi yang ditargetkan. Jika memang begitu, jika kamu berurusan dengan satu orang atau dua orang atau sekelompok orang yang melakukan beberapa pembunuhan, apakah menurutmu aneh jika mereka meninggalkan bukti digital atau jejak apapun? Maksud saya kembali lagi ke gagasan bahwa ini adalah zaman di mana hampir semua orang punya jejak media sosial, jejak digital, ada pengawasan di mana-mana. Apakah menurutmu aneh jika melihat jika seseorang melakukan ini lalu meninggalkan bukti di belakang? Jadi yang menarik, dengan menaruh mayat-mayat di air, kamu sebenarnya menghancurkan banyak sekali bukti. Dan sebagian dari diriku bertanya-tanya, apakah itu sangat memudahkan mereka untuk melakukannya, bukan? Kamu tidak menghargai membersihkan tempat kejadian perkara atau membersihkan mayat dan memastikan bahwa kamu tidak meninggalkan bukti forensik apapun. Selain itu, membuang ponsel ke dalam air benar-benar akan membuat ponsel sangat sulit untuk diakses. Saya tidak tahu apakah ponsel ada pada mereka saat ditemukan. Tapi anggap saja memang begitu. Semua orang sangat terikat dengan ponselnya di zaman sekarang ini. Itu akan membuatnya sangat sulit dan memakan waktu untuk mencoba mendapatkan data apapun dari situ. Jadi sejujurnya membuang mayat ke dalam air sebenarnya adalah cara yang bagus untuk menyembunyikan bukti. Sekarang, polisi, pejabat kota, mereka bersikeras bahwa tidak ada bukti adanya pembunuh berantai. Ketika Anda mendengar itu, menurut pengalaman Anda, seberapa sering media sosial, spekulasi yang Anda lihat di media sosial, dan komentar-komentar online itu bertentangan dengan penyelidikan atau justru membantunya? Kadang masyarakat tahu detail yang tidak diketahui penegak hukum, atau bisa memberi informasi, petunjuk, atau menelusuri sesuatu. Tapi seberapa besar hal itu bertentangan dengan sebuah penyelidikan? Terkadang hal itu bisa bertentangan jika ternyata tidak benar, kan?
Hanya karena banyaknya kan jumlah telepon dan petunjuk yang harus mereka selidiki. Itu sebenarnya bisa menghambat penyelidikan sah yang sedang dilakukan departemen-departemen ini kan? Karena mereka memiliki begitu banyak tuduhan, jika itu adalah kejahatan yang terbuka, mereka harus menyelidikinya. Itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Jadi itu jelas bisa merugikan para penyelidik. Tapi menurutku kayak dia dengan cepat mengangkat fokus terhadap yang jahat di sini, menurutku mereka juga tidak terbuka untuk menerima petunjuk dalam penyelidikan dan itu juga bermasalah di sisi lain, bukan? Dengan cepat menyatakan sesuatu bukan pembunuhan lalu tidak terbuka pada penyelidikan lain di sekitarnya. Tidak juga ada bermasalah. Ada beberapa pembaruan penting yang ingin kami sampaikan dari kantor pemeriksa medis Harris County. Dan ini menambah lapisan baru pada cerita ini karena ada 3 identitas baru dari kelompok bulan September yang kami sebutkan sebelumnya. Kami ingin mengidentifikasi mereka secara spesifik di sini tentang apa yang sedang kami bicarakan. Korban yang ditemukan di White Oak Bayou pada 16 September telah diidentifikasi sebagai Joseph Hansen, 24 tahun. Pria yang ditemukan di Buffalo Bayou pada 18 September adalah Arnulfo Alvarado, 63 tahun. Kematian terakhir di Bayou pada 26 September telah diidentifikasi sebagai Michaela Miller. Sekarang ada bukti penting baru. Pemeriksa medis telah memastikan Anthony Azua, 33 tahun yang ditemukan Maret lalu, meninggal karena tenggelam. Sementara itu, penyebab kematian Hansen, Alvarado, dan Miller masih menunggu hasil. Ini penting karena ini salah satu kasus langka tahun ini yang mendapat penyebab kematian resmi. Pemeriksa medis telah mengonfirmasi setidaknya 22 jenazah ditemukan di rawa-rawa hingga September. Dengan penemuan minggu ini, jumlahnya jadi 23. Namun, sebagian besar kasus masih belum diketahui penyebab kematiannya. Tracy, bagaimana ini mengubah konteksnya? Apakah ini mengubah analisisnya? Menurut saya ini mengubah analisisnya karena saya rasa polisi seharusnya tidak terlalu cepat mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan pembunuh berantai yang berkeliaran. Saya paham alasan polisi berhati-hati, kita tak ingin membuat masyarakat panik. Itu bukan tugas kita. Dan itu sangat tidak bertanggung jawab untuk dilakukan. Tapi juga tidak bertanggung jawab untuk mengatakan kamu tahu. Tidak ada kaitan antara semua ini dan tidak menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Ini Harish memakan waktu. Saya belum tahu seberapa lama mayat-mayat ini terendam. Jadi belum bisa memastikan penyebab kematian, apakah tenggelam atau lainnya. Namun mereka juga harus menunggu hasil toksikologi yang memakan waktu lama. Jadi saya juga ingin tahu, terutama pada kasus yang sudah dipastikan meninggal karena tenggelam, apakah ada obat-obatan di dalam tubuh mereka dan apa yang membuat mereka masuk ke dalam air sejak awal. Semua itu akan sangat membantu dalam penyelidikan ini. Seberapa umum kasus sekelompok jenazah tetap belum teridentifikasi selama berbulan-bulan? Tantangan mereka adalah menentukan ada tidaknya unsur kejahatan di sini. Sekali lagi, lamanya waktu jenazah berada di air kan, terutama, dan aku tidak bermaksud terlalu spesifik, tapi ini di Texas. Di sini sangat panas, udara juga sangat lembab, dan itu akan membuat jenazah membusuk dengan sangat cepat, terutama di dalam air. Jadi itu akan membuatnya sangat sulit hanya karena lamanya waktu dan di mana mereka ditemukan. Jika FBI ikut dalam penyelidikan seperti ini ketika Anda menangani beberapa jenazah, sumber daya apa, alat apa yang bisa mereka bawa ke dalam penyelidikan? Tebakan saya karena ini jelas di Houston, Harris County. Saya tidak yakin mereka akan dipanggil karena ini adalah county yang besar dengan banyak sumber daya. Biasanya dalam investigasi jika dipanggil mereka harus diminta. Ini bukan investigasi federal. Mereka sebenarnya bukan ada di sana untuk tujuan investigasi. Mereka ada di sana untuk membantu tenaga kerja. Jadi benar membantu karena mereka punya kemampuan untuk memeriksa barang bukti jauh lebih cepat daripada Departemen Kepolisian lokal, terutama bukti digital, juga bukti forensik. Mereka mempercepat proses itu sedikit lebih cepat, tapi mereka tidak menangani hal-hal yang biasanya ditangani oleh pemeriksa medis. Meski pejabat kota menolak adanya pembunuh berantai, beberapa warga tetap menyelidiki lewat media sosial dan membagikan peringatan online. Sebagai contoh, ada pengguna TikTok bernama Darius Sticker yang mengatakan hal ini. Setahu saya masih ada pembunuh berantai berkeliaran. Suatu saat bisa saja putri saya Kayla jadi korban.
diculik saat di luar dan ditemukan di rawa. Itu sangat mengganggu saya. Tahu, polisi juga tampak kesulitan menjalankan tugas. Karena saya tidak mengerti, setelah mayat pertama ditemukan, kenapa tidak ada orang yang berjaga dan mengawasi, lalu sekarang sudah ada 5 mayat. Pengguna lain, Dre, bersumpah membalas dendam pada tersangka pembunuh massal itu. Kepada pembunuh Buffalo Bayou, gue bakal ada di lingkungan lo. Ngerti kan, gue jalan pelan di malam. Kalau lo berani, lo nggak akan bawa senjata. Kalau lo beneran berani, kalau lo beneran siap-siap bertarung pakai tangan kosong. Tracy, kembali ke kamu. Kamu bicara tentang, kita sudah bicara sebelumnya, tentang peran yang bisa dimiliki komunitas, juga mereka yang ada di penegak hukum. Ketakutan publik, pernyataan publik seperti ini, bagaimana hal itu memperumit kasusnya? Kita harus benar-benar berhati-hati, terutama dengan pernyataan ketika kita mengatakan, kamu tahu pembalasan terhadap orang yang bertanggung jawab atas ini. Karena kamu tahu, bahkan ketika kita melihat kasus di Idaho, yang aku tahu kamu dan aku pernah bicarakan sebelumnya, orang-orang dijadikan sasaran padahal mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dan jika kamu berbicara tentang pembalasan yang aku asumsikan bersifat kekerasan, orang-orang yang tidak bersalah benar-benar bisa menjadi korban. Media sosial bisa jadi alat hebat untuk membantu memecahkan beberapa penyelidikan ini. Namun aku juga merasa itu bisa jadi alat yang menakutkan. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Sebelum mengakhiri, izinkan aku menanyakan hal yang sama seperti pada tamu terakhirku. Aku ingin bertanya padamu, pembunuh berantai saat ini, seberapa umum itu? Menurutku ini lebihan umum daripada yang kita kira, karena ada begitu banyak tempat di internet dan tempat seperti Discord, tempat-tempat seperti itu untuk membicarakan fantasi-fantasi yang mereka miliki, dan itu memberi mereka kekuatan untuk mewujudkan fantasi-fantasi tersebut. Ide seperti ini tidak muncul begitu saja seperti di tahun 70-an atau 80-an. Ide-ide itu muncul dengan orang-orang yang pada dasarnya menyemangati mereka di ruang digital ini. Intinya begini, penyelidikan resmi belum menemukan kaitan antara kematian keamtiannya tahun ini, setidaknya belum diumumkan ke publik. Namun bagi warga yang melihat, tubuh-tubuh diangkat dari area dan air, serta fakta dari pemeriksa medis, mereka merasa prosesnya masih lambat. Kita butuh jawaban. Terima kasih banyak Tracy Walder, sudah meluangkan waktu. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.